Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Fahmi. Nah, di sini saya akan mengerjakan soal akuntansi, yaitu soal yang berkaitan dengan jurnal penerimaan kas. Nah, bagaimana soalnya? Kayak gini soalnya. Nah, penyelesaiannya sebagai berikut. Nah, inilah transaksi penerimaan kas PT Fahmi bulan Maret 2023. Nah, pada tanggal 1 Maret 2023, PT Fahmi menjual 100 unit pakaian wanita pada toko Amanah dengan harga Rp200.000 per unit secara tunai. PPN-nya 10%. Bukti kas masuk nomor 1. Nah, 3 Maret 2023 dijual 25 unit pakaian wanita secara tunai dengan harga Rp200.000 per unit. Bukti kas masuk nomor 2. 10 Maret 2023 dijual 75 unit pakaian pria pada toko Sejahtera dengan harga Rp200.000 per unit secara tunai. PPN 10%. Bukti kas masuk nomor 3. 23 Maret 2023 dijual 40 unit pakaian pria secara tunai dengan harga Rp200.000 per unit. Bukti kas masuk nomor 4. Nah, perintahnya yaitu catatlah transaksi-transaksi yang terjadi pada PT Fahmi ke dalam jurnal khusus. Nah, saya akan membuat jurnalnya terlebih dahulu di bawah sini. Oke, ditunggu. Nah, berdasarkan transaksi di atas, dia penerimaan kas. Nah, kan dijual, jadi kita menerima kas itu. Nah, penjualannya secara tunai semua. Jadi tabel yang kita buat yaitu jurnal penerimaan kas. Nah, yang terdiri atas tanggal, nomor bukti, keterangan, referensi, debit. Di dalam debit ini ada kas. Nah, baru kredit. Dalam kredit itu ada penjualan, serba serbi, nama akun, referensi, dan jumlah. Nah, kita lanjut. Pada tanggal 1 Maret 2023 dijual 100 unit pakaian wanita pada toko Amanah dengan harga Rp200.000 per unit secara tunai. PPN-nya, di sini ada PPN ya. PPN-nya 10%. Bukti kas masuk nomor 1. Nah, pada tanggal 1 ini kita buat ini ya, bukti kas masuk nomor 1. Kita masukkan. Keterangannya kita ambil dari toko Amanah. Udah? Ini dia toko Amanah. Nah, itu kita lanjut. Berapa kasnya? Berapa penjualannya? Nah, sini PPN-nya, ini PPN keluaran. Nah, PPN keluaran ini. Ini 100 unit dikalikan dengan Rp200.000. Coba kita kalikan. 100 unit dikali Rp200.000. Nah, hasilnya 20 juta. Nah, bisa kita lihat hasilnya 20 juta. Nah, 20 juta itu kita masukkan ke penjualan. Nah, kita masukkan ke penjualan. Nah, dari mana kita dapatkan PPN ini? Mengapa sini 2 juta? Nah, sini 2 juta karena 20 juta ini dikalikan dengan 10%. Baik, kita coba dikalikan 10%. Oke, hasilnya 2 juta. Nah, jadi makanya di serba-serbi jumlahnya ini 2 juta. Oke, kita lanjut ke kas. Nah, kas ini berapa? Nah, kas ini akan kita dapatkan dari penjualan kita tambah dari PPN keluaran. Jadi berapa? 20 juta ditambah 2 juta. Nah, ini kan udah 2 juta. Nah, kita balikkan aja. 2 juta ditambah 20 juta. Nah, jadi hasilnya 22 juta. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu 3 Maret 2023
dijual 25 unit pakaian wanita secara tunai dengan harga Rp200.000 per unit. Bukti kas masuk nomor 2. Nah, itu tadi tanggal 3. Nah, kita tinggal tulis nomor 3 di sini. Nah, dia BKM bukti kas masuk nomor 2. Jadi kita tulis BKM nomor 2. Oke. Di situ tidak tercantum toko. Jadi dia hanya ada secara tunai. Nah, di sini kita buat dia penjualan tunai. Nah, di sini kita buat penjualan tunai. Nah, berapa? Nah, di sini saya bacakan lagi. Dijual 25 unit pakaian wanita secara tunai dengan harga Rp200.000 per unit. Bukti kas masuk nomor 2. Oke. Nah, dia ini nggak ada PPN. Nah, jadi kita langsung kalikan saja. Apa yang kita kalikan? Kita kalikan unitnya, unit pakaiannya sama harganya. Berapa itu unitnya? 25 unit. Oke, kita kalikan dengan Rp200.000. 25 unit dikali Rp200.000. Oke, hasilnya 5 juta. 5 juta ini kita tulis di sini. Nah, karena dia nggak ada kayak gini tadi, PPN-nya kita langsung cantumkan aja 5 juta. Nah, di penjualan pun begitu juga, 5 juta. Nah, kita lanjut ke nomor 3. 10 Maret 2023 dijual 75 unit pakaian pria pada toko Sejahtera dengan harga Rp200.000 per unitnya secara tunai. PPN-nya 10%. Bukti kas masuk nomor 3. Nah, kita buat bukti kas masuk nomor 3 di tanggal 10 Maret. BKM nomor 3. Nah, di situ ada tertera toko. Jadi kita buat toko. Toko. Sejahtera. Nah, maaf tulisannya agak berantakan. Nah, toko Sejahtera. Berapa 75 unit dijualnya? Nah, kita jual 75 unit kepada toko Sejahtera. Baik, kita kalikan 75 unit dikali Rp200.000 hasilnya 15 juta rupiah. Dimana kita taruh itu 15 juta rupiah? Nah, kita taruh dulu di penjualan. Oke. Nah, karena ada dia PPN 10%. Nah, kita kalikan 15 juta dikali 10%. Nah, hasilnya kita temukan. Nah, hasilnya kita dapatkan 1.500.000. Kita tuliskan di sini. Mengapa? Karena di sini serba-serbi. 1.500.000. Di sini kita tulis di nama akunnya PPN keluaran. Nah, kita tulis ya. Nah, bagaimana kita mendapatkan kasnya? Nah, sama kayak di nomor 1 tadi, tinggal kita tambahkan aja penjualannya sama jumlah PPN keluarannya. Berapa jadinya? 15 juta rupiah ditambah 1.500.000. Nah, jadi hasilnya itu 16.500.000. Oke.
Nah, kita lanjut ke nomor 4. Oke. Nomor 4 dia tanggal 23 Maret 2023. Dijual 40 unit pakaian pria secara tunai dengan harga Rp200.000 per unit. Bukti kas masuk nomor 4. Nah, dia ini sama kayak nomor 2. Dia penjualan tunai, tidak tertera tokonya. Nah, kita buat juga. Oke. BKM 04. Oke. Di sini kita buat penjualan tunai. Oke. Berapa di kasnya dan di penjualnya? Dia kan nggak ada itu PPN-nya. Jadi ini kita kosongkan nanti di sini. Kosong. Nah, berapa kas sama penjualannya? Nah, di kasnya itu kita dapatkan dari 40 unit dikali Rp200.000. Berapa? Ayo kita cari. 40 unit dikali Rp200.000. Nah, kita dapatkan Rp8 juta. Nah, kita tulis di sini. Di sini juga gitu. Di penjualan. Oke. Di sini kan belum ada. Saya buat jumlahnya. Jadi kita buat dulu ya. Tabel tambahan. Oke. Di sini kita akan mencari balance. Kita akan cari ke balance-nya. Oke. Oke. Di sini kita tulis jumlah. Nah, kita jumlahkan ini dulu. Oke. Yang pertama itu 22 juta. Ditambah dengan 5 juta. Ditambah dengan 16.500.000. Ditambah dengan 8 juta. Nah, jadi hasilnya itu 51.500.000. Nah, di sini kita jumlahkan juga. Nah, ayo kita jumlahkan. Yang pertama itu 20 juta. Ditambah 5 juta. Ditambah 15 juta. Ditambah 8 juta rupiah. Nah, jadi 48 juta. Oke, kita tulis di sini. Nah, ini kan belum balance kita lihat. Ya, jauh kan? Nah, kita tambahkan yang ini. Yang PPN-nya. Kita tambahkan. Berapa? 2 juta ditambah 1.500.000. Ah, kita secara logika aja langsung biar cepat. 2 juta ditambah 1.500.000 yaitu 3.500.000. Oke. Nah, ini sama ini kan belum balance. Oke. Dari mana kita mendapatkan balance-nya? Kita mendapatkan balance-nya itu nanti setelah kita jumlahkan ya. Bagaimana menjumlahkannya? Seperti ini. Ini kan di kredit. Nah, ini di kredit sama di debit. Debit ini kan cuma satu. Di kredit ini kan ada dua jumlahnya. Jumlah penjualan dan jumlah PPN keluaran. Nah, ini kita jumlahkan dua ini. Nah, ayo. Itu kan tadi udah dapat 48 juta. Nah, kita tambah lagi sama 3.500.000. Nah, jadilah 51.500.000. Balance. Ayo. Ya, kita sudah dapat balance-nya. Sudah selesailah pekerjaan kita. Karena kredit sama debit itu sudah balance. Oke. Nah, sampai sini aja untuk tabelnya ini. Bye.